Halo semua, hari ini kita menonton sebuah film tentang seorang legenda. Edson adalah anak yang kerja sebagai semir sepatu, tinggal di daerah kumuh yang miskin. Ibunya seorang pembantu rumah tangga. Ayahnya dulunya sebagai pemain bola profesional karena cedera, sekarang hanya bisa menjadi pembersih WC. Mungkin karena pengaruh ayahnya, Edson sangat suka bermain bola. Sehabis kerja, dia akan bermain dengan teman-temannya. Ini adalah hal yang paling membahagiakan. Tetapi, ibunya tidak suka melihat Edson bermain bola seperti ayahnya, merusak kesehatan dan akhirnya kerja serabutan. Tetapi Edson tidak berputus asa. Dia tetap passion sama bola. Tahun 1950, saat Piala Dunia, Edson memanjat atap untuk mendengar berita bola. Walaupun daerah ini adalah tempat yang tinggal orang miskin, tetapi gemarnya sama bola tidak meredup. Brazil gagal menjadi juara, membuat semua orang sangat sedih. Edson melihat ayahnya menangis. Dia berjanji akan membawa Brazil menjadi juara. Besoknya, dia menemani ibunya bekerja. Para anak orang kaya pulang dari latihan bola profesional remaja. Edson mendengar candaan anak orang kaya dan berteriak dia akan menjadi Pele. Dia salah dengan menyebutkan Billy, pemain bola yang terkenal, menjadi Pele. Anak orang kaya menertawi dan Edson sangat marah. Tetapi ibunya datang dan menariknya. Saat keluar, dia mengambil berkas berita. Di berita tertulis bahwa kota kecilnya akan mengadakan pertandingan bola, dan Scott bola akan datang. Dia mengumpulin teman-temannya yang mahir bermain bola untuk melawan tim orang kaya. Anak orang kaya menertawai Edson dan kawannya. Menertawainya bahkan tidak ada sepatu. Temannya Edson ada sebuah ide. Mereka kerjasama untuk mencuri kacang dari sebuah kereta. Uang dari hasil penjualan akan digunakan untuk membeli sepatu. Anak orang kaya lewat dan menertawain mereka dan memanggil Edson dengan ejekan Pele dan mereka berantem. Ibunya sangat marah melihat luka Edson. Edson berbohong bahwa itu adalah pukulan dari guru, tetapi ayahnya tahu bahwa itu adalah luka berantem. Ibunya ingin ketemu dengan guru untuk penjelasannya, tetapi ayahnya yang akan bertemu dengan gurunya. Biar saya saja yang ke sana. Di jalan, ayahnya mengatakan dia sudah tahu saat kecil dia juga sering berantem. Diejek itu tidak ada apa-apanya. Dan untuk menjadi pemain bola, mesti tidak boleh kecewa pada diri sendiri. Edson menjadi semangat dengan kata-kata ayahnya. Dia memakai sepatu second yang tidak cocok dengan ukurannya, tetapi memakai sepatu tidak membantunya mendapatkan gol. Bahkan mereka tidak bisa mengeluarkan performa biasa. Tim anak orang kaya dengan mudah skor 6 gol. Edson menjadi emosi dan membuang sepatunya. Dia mengingat kembali cara mainnya sebelumnya dengan penuh kebebasan. Setelah itu, gerakan dia menjadi lancar. Teman yang lain juga ikut melepasin sepatu dan bermain dengan kaki ayam. Bola menjadi mudah terkendali di kakinya dan bebas berkelana. Skill yang hebat membuat penonton bersorak. Dengan gerakan yang lincah dan koordinasi yang baik, walaupun badan yang kecil, mereka berhasil ngegol 5 skor. Walaupun akhirnya kalah, para penonton bertepuk tangan dengan penuh rasa hormat. Scott bola memberikan nomor telepon kepada ayahnya Edson, dan penonton bersorak Pele, Pele, Pele. Julukan yang awalnya untuk mengejeknya berubah menjadi sebuah pujian. Setelah pertandingan selesai, pedagang kacang pun tiba. Edson dan temannya berlari kencang, tiba-tiba hujan pun turun dan salah satu temannya jatuh. Edson membopong temannya ke sebuah lubang kecil untuk bersembunyi. Hujan yang deras mendorong tanah dan menutup lubang tersebut. Edson keluar dari lubangnya duluan dan akhirnya melihat teman sendiri meninggal di situ. Kejadian ini membuat Edson sangat membekas. Dia merasa dirinya yang mengakibatkan kematian temannya. Malam harinya dia menangis dan berjanji dengan ibu bahwa dia akan rajin belajar dan tidak bermain bola lagi. Sehabis menyemir sepatu, dia membantu ayahnya melakukan pekerjaannya. Sepertinya melupakan cita-citanya bermain bola. Ayahnya sedih melihatnya yang tidak bahagia lagi. Ayahnya memetik sebuah buah dan tendang seperti bola. Dia ingin menyemati Edson. Awal-awal, Edson berperilaku tidak tertarik. Ayahnya selalu bermain
makan buah setiap hari sehingga suatu hari Edson sudah tidak bisa menahan diri dan ikut bermain dengan ayahnya. Ayahnya mengajarinya sebuah ilmu yang dia ketahui tentang bola. Beberapa tahun kemudian, Edson sudah berumur 15 tahun. Ibunya memahami yang diinginkan Edson. Dia mengeluarkan kartu nama skot bola dan menghubunginya. Edson sangat tersentuh. Orang tuanya meminjam gaji bulan depan untuk membeli kue dan baju baru. Edson pertama kali ke kota besar. Di sana, pelatihnya lebih pro dengan permainan ala Eropa dan mengancam skill kampungan Edson. Untuk mengejar perkembangan, Edson berlatih hingga tengah malam. Tetapi setiap cobaan yang gagal sepertinya memberitahu dia bahwa dia tidak cocok bermain bola. Suatu malam, Edson ingin pulang rumah. Scott melihat kejadian ini dan menyayangkan bakatnya yang tak terlewati ini. Dia ke stasiun kereta dan menjelaskan maksud skill kampungannya dikecam pelatih. Pada abad 16, budak Afrika dibawa ke Brazil dan para budak menciptakan ilmu bela diri yang bernama Renga. Dan setelah perbudakan ini dihilangkan, ilmu Renga ini dipakai untuk permainan bola. Tetapi pada final Piala Dunia 1950, Brazil kalah. Orang-orang menganggap kekalahan ini karena cara permainan Renga yang dipakai. Tetapi cara Renga ini sudah memasuki tulang darah Edson dan antara menggunakan seluruh usaha untuk sukses dengan Renga atau pulang saja. Edson menjadi semangat kembali dan giat latihan. Pada sebuah pertandingan, Edson ditabrak dan jatuh. Tiba-tiba lamunan balik di Taman Mangga dulunya. Ada sebuah perasaan yang balik kembali. Dia melompat dengan garak dengan ala Renga, melewati musuhnya dan melompat melakukan gol. Satu lapangan bersorak dan pelatih pun tercengah. Selanjutnya, Edson menjadi semangat dan terus berperforma dengan baik. Tidak lama kemudian, Edson dipilih masuk klub dewasa dan pulang dengan bahagia. Tetapi untuk memasuki klub pertandingan Piala Dunia agak mustahil karena dia masih berumur sangat muda. Ayahnya mengatakan tidak mendengar berita lagi deh. Tetapi hari kedua mereka tetap saja menunggu di depan radio. Mendengar nama yang terpilih masuk klub Piala Dunia. Keajaiban pun terjadi. Edson terpilih sebagai pemain nasional Piala Dunia di umur 16. Ayahnya menjahit nama Pele di sebuah baju dan menasihatinya agar Edson tetap percaya diri dan jangan mudah kecewa agar permainan ala Rengganya bisa dipakai dengan baik. Memasuki klub Piala Dunia, dia bertemu dengan anak orang kaya Mazora. Mazora dengan bangga mengatakan dirinya selalu menerima latihan ala Eropa yang autentik. Dia mengecam Edson yang bermain dengan skill Renga. Edson ingin membela diri tetapi dihentikan oleh pelatih. Pelatih tetap bersikeras bermain ala Eropa karena tidak ingin mengulangi kesalahan 1950. Pelatih mengecam dan memaksa Edson untuk berhenti bermain ala Eropa. Di hari-hari latihan berikutnya, Edson selalu bingung dan tidak bisa bermain dengan baik. Edson juga cedera seperti ayahnya dan menelepon ibunya. Dia menyesal dengan pilihannya, tetapi ibu mengatakan ini adalah pilihan bersama. Apapun yang terjadi, keluarganya akan selalu mendukung Edson. Mendengar kata ibunya, Edson menjadi sabar menerima treatment untuk persiapan Piala Dunia. Di masa itu, Piala Dunia di-host oleh Sweden. Tim Brazil berhasil memenangi tim Austria, tetapi babak belur saat melawan Inggris. 3 pemain cedera berat, termasuk Mazora. Edson yang baru saja sembuh dari cedera kaki sangat tertekan. Di hari pertama memasuki pertandingan internasional, Edson sampai muntah karena terlalu cemas. Pelatih terpaksa menariknya ke lapangan pertandingan. Pertandingan pertamanya melawan Rusia. Pele tidak berperforma dengan baik. Pertandingannya menang berkat teman-temannya. Saat pertandingan melawan Prancis, Edson tetap saja susah berperforma karena tidak bisa menggunakan skill Rengganya, bahkan melakukan pelanggaran. Setelah permainan selesai, Edson menjadi sangat ciut dan dia bertemu Mazora dan meminta dia untuk kembali bertanding. Tetapi Mazora membalas bahwa dia bukan cedera kaki, tetapi cedera pikiran. Dia selalu berpikir dirinya adalah Eropa, tetapi saat sampai di Sweden, dia sadar dia adalah seorang Brazil.
Berbeda dengan Edson yang sangat bangga dengan skill Renga, dan skill tersebut adalah milik Brazil. Di halftime berikutnya, Edson melepaskan diri menggunakan skill Renga. Dia melewati lawan dan mencetak gol. Brazil memenangkan pertandingan ini. Pertandingan melawan tuan rumah, tim Sweden. 4 hari persiapan membuat para pemain sangat cemas dan stres berat. Mereka sadar dari segala kondisi, tim Sweden melebihi Brazil. Di konferensi pers, pelatih tim Sweden menertawai kekalahan Brazil pada tahun 1950 dan kekurangan pada pemainnya. Malam harinya, Edson menelepon ke papanya. Papanya bilang kemenangan melawan Prancis karena Edson percaya diri. Karena semangat tim Brazil lagi down, maka gunakan cara unik untuk menyemangati teman timnya. Berikutnya, saat sarapan, Edson membawa bola di tempat makan dan mengajak rekan timnya untuk melakukan passing bola hingga ke menara. Mazzola menjawab duluan, mereka mencoba passingnya dari dapur hingga ke hall hotel. Dengan menggunakan kepala menahan bola dan passing pendek, mereka pelan-pelan membawa bola ke bawah menara. Semua ini dilihat pelatih dan dia merasa salah selama ini. Dia meminta maaf dan meminta para pemain untuk melupakan kekangannya dan menjadi diri sendiri. Menjadi orang Brazil yang sejati. Tunjukin ke dunia indahnya skill sepak bola Brazil Renga. Berhasil atau tidak, ini akan menjadi sebuah pertandingan yang tidak terlupakan. Di hari H, mereka menerima baju, di dalam lapangan dipenuhin penonton yang bersorak. Semua orang menanti di depan televisi, menonton acara yang meriah ini. Suara peluit berbunyi, Edson ditekan dan diapit pemain lain terus. Mungkin karena performa sebelumnya membuat dia menjadi target untuk dijaga. Edson secepatnya membangkitkan diri menggunakan skill Renga yang dimahirin dan membawa bola melewati lawannya dan passingnya ke rekan tim. Cara bermain bola yang indah tetapi ganas adalah kelebihan Edson. Tidak lama kemudian, Edson berhasil melewati lini pertahanan lawan yang keras dan mencetak sebuah gol. Rekan tim menjadi sangat semangat membawa bola dengan penuh percaya diri dan terus-menerus mencetak gol, membuktikan kepada tim Sweden bahwa mereka bisa memenangkan permainan ini. Audiens di lapangan menonton hingga tercengang. Akhirnya Edson menggunakan heading yang cantik untuk memperkukuh kemenangan ini, menjadi Brazil juara Piala Dunia. Saat ini lahirlah ikon legenda Raja Bola Pele. Film ini dibuat berdasarkan cerita legenda Pele pada 1985, Federasi Piala Dunia menamakan Pele sebagai Outstanding Player. Sejak 1961, Pele dinamai Presiden Brazil sebagai aset negara. Permainan bola bukan saja sebuah permainan bola, tetapi menyangkut kebanggaan sebuah bangsa dan negara. Terima kasih untuk menonton. Please untuk like, comment, dan subscribe agar saya semakin semangat membawa film ke kalian semua. Thank you.